Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Akademia wabarakatuh. dan pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini kembali saya ditemani oleh Pak Hamka. Beliau sebagai pengamat politik yang meskipun selama ini sering bicara mengenai perpolitikan nasional, tapi beliau juga memiliki wawasan yang sangat baik terkait dengan konteks perpolitikan internasional, khususnya dalam menyoroti perang, ya Pak ya, yang sedang menjadi pusat perhatian seluruh dunia, yaitu terkait dengan Israel, Iran, dan Amerika ya dalam konteks ini. Nah, Pak Hamka melihat fenomena ini ya seperti apa, Pak? Silahkan. Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina itu memang sudah harus dihentikan, Pak. Sudah harus, karena kebiadaban, kekejian, kezaliman ini sudah sangat luar biasa ya, yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sengaja kayak saya kata Zionis karena tidak semua orang Yahudi itu buruk, orang Israel itu buruk, tidak. Tapi yang kita lihat adalah Zionismenya ini. Kalau kita mau bahas itu ntar di forum tertutup ya, Zionisme Israel. Jadi begini, jelas bahwa sebenarnya kan setelah kalau kita baca sejarah, yang namanya orang Palestina itu baik banget sama para orang-orang perantauan Yahudi dari Eropa yang dibantai bahkan diusir ya. Hanya orang-orang Palestina yang menerima mereka, dikasih halaman dikasih ya segala macam kebaikan. Tapi sekarang kebaikan itu dibalas air susu dibalas air susu dibalas air tuba. Bayangkan ini sejarah panjang, Pak. Dan kebiadaban itu sudah harus dihentikan. Nah, ketika momentum Israel itu menyerbu menyerbu masuk ke teritori kedaulatan Iran, Iran harus melakukan sebuah tindakan karena itu jelas ya, karena melanggar pasal 2 apa 4 dalam piagam PBB ya. Itu jelas menunjukkan bahwa Israel telah terlampau jauh melakukan sebuah infiltrasi terhadap kedaulatan Iran. Ada dua hal ya. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa pusat kebiadaban, pusat kejaliman, pusat the evil story about human rights, human being, itu adanya di Israel. Dengan bayangkan ya, kebiadaban ini tidak ada yang berani menghentikan. Satu-satunya yang berani melawan Israel dan Amerika serta sekutunya itu cuma Iran. Ini fakta, Pak. Dan Iran mampu melakukan itu, menjawab semua harapan dunia Islam terhadap ketidakadilan dan ketidakmanusiaan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel puluhan tahun dan juga didukung oleh Amerika di Palestina. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Jadi kita harus mendukung Iran sebagai negara yang berani merespon, menjawab kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Israel di Timur Tengah. Bahkan kita juga melihat bahwa Iran menjadi satu kekuatan global yang mampu mempersatukan, ini insya Allah ya, mempersatukan dunia Islam dalam menjawab problem-problem kemanusiaan, ketidakadilan, kesejahteraan di muka bumi ini akibat ketidakadilan Barat dalam melihat Islam. Ya, kan sudah banyak yang dilontarkan Barat. Islam adalah teroris, ya Islam adalah fundamentalis, ya ekstremis dan sebagainya. Ini kan permainan Barat semua. Yang disinyalir oleh Presiden Putin juga mengatakan ini cuma permainan Barat. Nah, saya juga melihat bahwa kalau kita mau lebih jauh, yang namanya Amerika Serikat juga melakukan salah langkah ya kemarin. Itu sama aja pelanggaran yang sama dilakukan oleh Amerika yang lebih dulu dilakukan oleh Israel. Jadi tidak ada kata lain buat kita manusia yang punya nurani dan kita punya rasionalitas, kecendekiawanan kita. Kita harus dukung Iran
untuk menghentikan genosid yang dilakukan oleh Israel didukung Amerika Serikat dan aliansinya terhadap Palestina. Ini harus dihentikan. Kita jangan lagi terjebak kepada sentimen-sentimen yang sengaja memecah belah dunia Islam. Pertama, misalnya kita bicara tentang Sunni Syiah lah. Udahlah, itu cuma mahjab kok. Yakini aja mahjab Anda tanpa perlu merasa yang paling benar. Gitu kan? Yang kedua, Arab non-Arab ini ini kan yang selama ini dimainkan oleh Zionisme Israel dan juga Amerika dan para sekutunya di dalam merusak ya persatuan di umat Islam. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Iran itu sudah sangat tepat. Ya, Iran berani kok menghadapi Israel itu dengan Amerika. Cuma kan Amerika jaraknya jauh nih, ya kan? Sudah begitu, Iran belum punya nuklir, ya. Dan saya kira pernyataan Cina, pernyataan Rusia, Korea Utara, Pakistan, dan dunia Islam itu mendukung Iran sebenarnya. Walaupun ada yang terbuka, ada yang silent. Gitu kan? Termasuk Turki ya? Termasuk Turki di dalamnya. Termasuk Indonesia di dalamnya. Cuma kan dengan gaya yang berbeda. Tapi intinya Pak, apa yang dilakukan Iran sekarang ini adalah memerangi kejaliman, kebiadaban, dan kekejian Israel terhadap dan aliansinya, terutama Amerika Serikat, di Palestina. Jadi memang sudah tepat dan memang harus merdeka sudah Palestina. Ini saatnya. Betul. Karena kalau dibiarkan tidak hancur itu Israel, maka mungkin Israel akan mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk membalas bersama Amerika Serikat. Jadi saya kira ini adalah persoalan nurani, akal sehat, rasionalitas, dan sebagainya. Untuk kita yang masih punya iman, masih punya akal sehat, masih punya nurani, kita harus berdiri di belakang Iran. Jangan lagi mau dipecah belah oleh sentimen-sentimen mahjab lah, sentimen ras lah, suku dan sebagainya. Karena dunia global sekarang ini semua menjadi sangat terbuka ya untuk kita berada di barisan mana nih? Di barisan yang hak. Untuk apakah kita di yang hak, yang benar dan baik, ataukah kita berdiri we stand in the the wrong side gitu ya, atau abu-abu gitu loh. Nah yang abu-abu ini bahaya nih. Nah, ini munafikun deh. Ya, kita harus mendukung gitu loh. Kita harus mendukung persatuan di dunia Islam, sehingga musuh-musuh Islam yang selama ini menindas kaum muslimin terutama di Palestina, ya terakhir Gaza dan lain-lain, itu harus segera dihentikan. Karena agama manapun, keyakinan apapun, nurani dan akal sehat tidak membenarkan itu. Ya, jadi saya melihat tentu kalau saya melihat ya aliansi Iran juga tidak akan tinggal diam. Ya, kalau kita bisa melihat ya bahwa ada opini sesat yang dibangun seolah-olah Israel itu adalah negara yang tidak bisa runtuhkan. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tel Aviv dan yang lain-lain hancur oleh rudal-rudal Iran. Ya, dan dia coba membalikan fakta ya, Israel itu dan Amerika ketika mereka mengatakan bahwa wah, setelah terjadi penyerangan sipil, omong kosong, semua balikan aja lah ke Gaza dan Palestina. Jadi narasi-narasi yang dibangun sudah tidak laku, dan saya kira sekarang saatnya dunia internasional mengisolasi betul yang namanya Israel dengan Amerika dan aliansinya. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Karena harus dihentikan itu. Itu udah sangat keji ya apa yang dilakukan oleh Israel. Ini sudah pada perjuangan yang hak sudah berhadapan dengan yang batil nih Pak. Nah kita berdiri di mana di situ? Sudah hitam putih ya. Sudah hitam putih karena sudah terjadi perang terbuka, gitu loh. Kita tidak lagi bisa bersikap abu-abu. Gitu. Jadi dukung betul Iran, dukung betul Palestina, dukung betul aliansi-aliansi di belakang Iran untuk membuat tatanan dunia baru yang berkeadilan, berkemanusiaan. Ya, saya kira piagam PBB jelas lah.
Dan untuk itu saya kira kita harus mendukung dengan berbagai cara ya, dengan uang kita, dengan waktu kita, minimal dengan doa. Ya? Minimal dengan doa, tapi itu udah selemah-lemahnya iman. Ya. Saya kira itu Pak. Jadi saya tidak lagi mau bicara konstelasi geopolitik, geoekonomi, geosecurity. Saya kira semua orang udah tahu lah bagaimana tentang hal-hal yang seperti yang akan pernah dibahas oleh para ahli yang lain. Tapi saya kira ini saatnya kita harus memerangi kezaliman dan memerangi kebatilan ya, untuk melenyapkan Israel dari muka bumi ini, sehingga terciptalah keadilan dan kemanusiaan. Saya kira itu. Dan itu yang menjadi tekad Khomeini ya kemarin itu, ingin menghapus Israel dari peta bumi. Ya. Saya kira bukan hanya Imam Khomeini almarhum ya. Saya kira ini jadi keinginan untuk orang-orang yang masih punya iman, masih punya rasa kemanusiaan, keadilan dan pikiran sehat. Bukan hanya Khomeini. Ya jelas dia adalah pemimpinnya, tapi bukan berarti ini dia yang menginginkan. Yang ya jelas dia di barisan utama. Kita hormati ya beliau yang mulia itu. Akan tetapi juga kita harus mempertanyakan diri kita. You berada di pihak setan atau you berada pada pihak kebaikan dan kebenaran. Nggak ada pilihan lain Pak. Abu-abu kalian munafik. Gitu betul. Aja selesai. Ya memang kalau kita lihat realitanya, Amerika, Israel itu harus jadi musuh bersama, Pak ya. Common enemy, betul. Common enemy harus jadikan musuh bersama, terutama dalam konteks ini negara-negara Islam. Betul. Ya. Kaitan dengan masalah Sunni, Syiah, yaitu persoalan lain lah. Persoalan lain. Ya, untuk bersatu menjadikan Israel dan Amerika sebagai musuh bersama. Betul. Perundingan itu sudah tidak bisa lagi diterapkan. Kenapa? Karena Israel dari zaman baheula ya, setelah perang Arab Israel ya, itu seringkali mereka melanggar berbagai macam perjanjian. Betul. Ya, dan sampai saat ini perjanjian terkait dengan gencatan senjata juga dilanggar. Artinya bahwa Israel sudah tidak bisa lagi dipegang janjinya ketika upaya diplomasi dilakukan. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Dan kalau umat Islam masih melakukan itu, maka yang terjadi adalah kita siap lagi untuk dikhianati. Janji-janji yang sudah disepakati akan lagi diingkari, yang kemudian korbannya adalah umat Islam. Nah, atas dasar kesadaran itu, atas dasar fakta itu, atas dasar sejarah itu, maka tidak ada pilihan lain bagi kita, negara-negara Islam, untuk bersatu padu menjadikan Israel dan Amerika sebagai musuh utama. Kenapa harus Amerika disertakan? Karena kalau tidak ada Amerika dan sekutunya, Israel juga tidak bisa berbuat banyak. Ya, dia bisa menunjukkan kemampuannya itu tidak lain karena adanya dukungan dari Amerika dan sekutunya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hamka. Kita sebagai umat Islam harus jelas dalam menentukan sikap, memilih dengan jelas, dan kita tunjukkan bahwa kita adalah bagian dari umat Islam yang berupaya untuk memerangi ya suatu bangsa yang jelas-jelas ingin memerangi umat Islam. Terima kasih Pak Hamka. Sama-sama. Terima kasih Akademia, terima kasih pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.